Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Hanum Purnomo dan teman saya. Saya Tati Rukmana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah kewarganegaraan mengenai 4 konsensus dasar Indonesia. Selamat menyaksikan. Pancasila Pandangan Hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berketuhanan Maha Esa. Artinya bahwa manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan harus menyembah Tuhannya. Pancasila menjunjung tinggi rasa kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, dan juga keseimbangan dalam berkehidupan. Selain itu juga menjadi sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Kedudukan serta fungsi Pancasila apabila dikaji dengan ilmiah tentunya memiliki pengertian yang luas dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan sebagai kepribadian bangsa. Pancasila secara historis. Secara historis, tinjauan Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 hingga keluarnya Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Pertama, penelaahan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dimulai pada tanggal 29 Mei tahun 45 saat dilaksanakannya sidang BPUPKI. Lalu yang kedua yaitu saat telah dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kerancuan pendapat tentang perumusan Pancasila ini dianggap sudah tidak ada. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan para tokoh penting bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Dimulai saat Jepang yang datang ke Indonesia, kedatangannya tidak mengubah bangsa negara ini menjadi lebih baik, namun sebaliknya, yang nyatanya mereka lebih kejam dibandingkan penjajah yang sebelumnya, yaitu pihak Belanda. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan untuk meyakinkan bangsa ini, ia membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai pada 1 Maret 1945. BPUPKI yang keanggotaannya ini terdiri atas 60 anggota tokoh Indonesia, lalu 4 orang anggota keturunan Tionghoa dan 1 orang keturunan Belanda dan Arab. Sidang pertama tepatnya pada 1 Juni 1945 diselenggarakan dengan membicarakan perihal dasar negara Indonesia. Lalu pembahasan mengenai hal tersebut diawali oleh 3 orang pembicara yang menjadi tokoh perumus dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah pertamanya mengenai dasar negara yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dalam perumusan 5 dasar negara itu dikembangkan oleh Panitia 9 yang beranggotakan oleh 9 orang tokoh nasional yaitu para wakil dari golongan Islam dan nasionalisme. Rumusan sistematis dasar negara oleh panitia tersebut tercantum dalam suatu naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dengan isi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila secara etimologis. Secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Maka Pancasila artinya 5 dasar. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan Pancasila memiliki 2 arti, berbatu sendi yang 5. Pancasila dengan huruf Dewanagari dengan huruf I panjang bermakna 5 peraturan tingkah laku yang penting. Perkataan Pancasila ditemukan dalam keropak negara Kertagama yang berupa kakawin atau syair pujian dalam penjaga istana bernama Empu Prapanca pada tahun 1365. Pengaruh ajaran moral Buddha Pancasila masih dikenal dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan 5 larangan atau 5 pertentangan moralitas, yaitu dilarang untuk mateni artinya membunuh, maling atau artinya mencuri, madon artinya berzina, mabuk meminum minuman keras atau menghisap candu, dan main artinya berjudi. Pancasila secara terminologis.
Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, dalam upaya mempertahankan proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Dalam Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dalam konstitusi ini yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, kebangsaan, yang keempat, kerakyatan, dan yang kelima, keadilan sosial. B. Dalam UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam undang-undang ini yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959 terdapat pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam Konstitusi RIS sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, kebangsaan, keempat, kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. C. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat. Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas. Bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, antara lain terdapat rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, kebangsaan, yang keempat, kedaulatan rakyat, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Makna dan fungsi Pancasila. Berikut fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasannya dalam menjalankan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya yaitu warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara dilarang melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan, seperti terorisme, intoleransi, dan gerakan separatisme. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengadakan voting dalam suatu pemilihan yang melibatkan banyak masyarakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengimplementasiannya yaitu bersikap adil di tengah masyarakat, lingkungan sekitar, dan tidak adanya berat sebelah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini merupakan sebuah naskah yang meliputi pertama, pembukaan. Terdiri atas 4 alinea yaitu batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan terdiri secara umum dan per pasal. Ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari tahun 1945. Adapun undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1949 terdapat pada Konstitusi RIS, lalu Undang-Undang Dasar tahun 1950 yaitu UUDS yang bersifat sementara. Undang-Undang Dasar 1945 secara historis. Secara historis, melihat Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut pandang pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kerap disebut BPUPKI. Sidang perdananya yaitu tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, terjadi beberapa usulan penyempurnaan yang akhirnya diadakannya perubahan dan penambahan atas rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh BPUPKI.
Perubahan yang pertama terjadi pada kalimat rumusan dari Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan. Lalu berlanjut pada tanggal 22 Juni tahun 1945, melangsungkan pembentukan Panitia 9 yang anggotanya diambil dari 38 anggota PPUPKI. Panitia ini memiliki tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan Piagam Jakarta. 18 Agustus tahun 1945 dikumandangkan Piagam Jakarta yang disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh PPKI. Dalam kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan undang-undang ini sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci dan mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR. Hasil pemilu yang berdasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 sebagai tata tertib hukum. Pembukaan undang-undang ini dalam kaitannya dalam tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang mendasar, yaitu pertama memberikan faktor yang mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, lalu yang kedua adalah menjadi tata tertib hukum yang tertinggi. Pembukaan ini yang dalamnya terkandung pokok pikiran dan meliputi suasana kebatinan dari undang-undang serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum tertulis. Pokok pikiran tersebut dikonkretasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sumber hukum positif Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal yang berisikan materi mengenai negara, memuat ketentuan-ketentuan lain sebagai pelengkap seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh ini memiliki 3 sifat utama yaitu 1. Fleksibel, elastis, dan supel, yang artinya dapat mengikuti perkembangan zaman pada saat kapan saja pun dapat berlaku sejak dahulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. Yang kedua, tidak kaku. Batang tubuh ini dapat diselami oleh setiap warga Indonesia secara keseluruhan dan siapapun warga negara Indonesia dapat menyelaminya. Yang ketiga, luwes. Dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia dimanapun. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar 1945, jarang sekali sebuah negara mengadakannya karena perkembangan tata kehidupan sosial politik yang tak terelakkan. Perubahan isu global seperti demokrasi dan HAM tidak bisa disangkal menjadi faktor pendorong perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sudah 4 kali mengalami amandemen diantaranya yaitu Amandemen 1. Amandemen ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan di atas terdiri atas 9 pasal yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21. Dilakukannya amandemen ini yaitu untuk pergeseran kekuasaan presiden yang dianggap terlalu kuat. Amandemen 2. Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Amandemen yang dilakukan terdiri dari pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 36B, pasal 36C, bab 9A, bab 10, bab 10A, bab 12, bab 15. Inti dari amandemen ini yaitu pemerintah
daerah, DPR dan kewenangannya, HAM, lembaga negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen 3. Amandemen ketiga ini disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 dan disahkan melalui STMPR 1-9 November tahun 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Berikut ini detail dari amandemen ketiga. Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Bab 7A, Bab 7B, Bab 8A. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini yaitu bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. Amandemen 4. Perjalanan amandemen keempat ini disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002 melalui STMPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ini terdiri dari 2 bab dan 13 pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 37, Bab 13, Bab 14. Intinya dari amandemen ini yaitu DPD sebagai bagian dari MPR, pergantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan, kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau bahasa Belanda konstitut dengan artinya undang-undang dasar. Setelah menelaah teori mengenai unsur negara hukum jika dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan unsur negara hukum, yaitu 1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara. 2. Adanya pembagian kekuasaan. 3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar pada hukum yang berlaku baik tertulis ataupun tidak. Adanya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya harus bersifat merdeka, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan lainnya. NKRI secara historis. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI lalu dilanjutkan dengan disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Adapun tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna dan fungsi NKRI dari sudut pandang geostrategis dan geopolitis. Terlepas dari ideologi yang dianut, adapun fungsinya sebagai berikut. 1. Melaksanakan penertiban law and order. Demi mencapai tujuan bersama dan mencegah adanya bentrokan dalam masyarakat, maka dari itu diperlukan pelaksanaan penertiban. Hal ini negara dikatakan sebagai fasilitator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa, maka diperlukan alat pertahanan. Dalam menegakkan keadilan, fungsi ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan bersama. Fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas organisasi negara dan secara umum tugas negara meliputi 1. Tugas esensial yaitu mempertahankan organisasi politik yang berdaulat. 2. Tugas internal yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang. 3. Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan. 4. Tugas fakultatif yaitu menyelenggarakan memperbesar kesejahteraan umum. Sistem pemerintahan NKRI. Bentuk negara Indonesia yaitu republik ini menunjukkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.
Para bapak negara sepakat untuk menyatukan rakyat yang berasal dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya di bawah payung NKRI. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ditulis oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma yang terjemahan isinya berbunyi bahwa agama Hindu dan Buddha merupakan zat yang berbeda, namun nilai kebenaran Buddha dan Hindu adalah tunggal. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951 pada 17 Oktober diundangkan pada 28 Oktober tahun 1959 tentang lambang negara. Usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintahan NKRI berlandaskan pada pandangan sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Nilai toleransi. Nilai toleransi yang dimaksud yaitu sikap mau menerima dan sekaligus menghargai pendapat atau posisi orang lain yang ada di sekitar kita. 2. Nilai keadilan. Adil memiliki makna tidak memihak dan bersikap hidup yang tidak mengelompok dan tertutup. Sebaliknya, berlaku adil menghendaki sikap terbuka yang senantiasa mau memberikan ruang kehadiran bagi orang lain. 3. Nilai gotong royong. Gotong royong memiliki arti memikul beban bersama. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban sesamanya atau untuk mewujudkan kepentingan bersama. 4. Nilai kerukunan. Nilai yang menciptakan kerukunan adalah kepercayaan dan menaruh kepercayaan kepada orang lain akan memberikan keyakinan bahwa dunia akan menjadi aman, damai, dan sentosa. Esensi nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dalam mewujudkan persatuan Indonesia, tidak hanya melalui tahap awal pembinaan persatuan dan membutuhkan semangat para pemuda saja. Persatuan Indonesia juga dapat terwujud dengan mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kristalisasi nilai-nilai kebangsaan. Hasil kristalisasi yang tertuang dalam Pancasila antara lain: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri-ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. 3. Pancasila sebagai sumber pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari dan menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. 4. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Ada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber segala hukum bagi bangsa Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 6. Pancasila sebagai perjanjian yang luhur bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan arah tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasialis. 8. Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, yang berarti mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur, serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Demikian materi yang bisa saya dan Hanum jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.